Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Selalu kita panjatkan ya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat selalu semangat. Yang penting semangat tuh ya. Semangat buat kita belajar, waktu, kesempatan ya. Itu yang membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, juga dengan sahabat. Ya mudah-mudahan kita gala-gala dari malam hari ini baca dapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada saat kita di hari akhir nanti, Masya Allah. Malam hari ini kita dulur-dulurku dari Batu Raja Oku, kita belajar lagi ya, belajar lagi kajian bahasa Arab yang Masya Allah dengan Ustazah Lili Firuli yang juga dari Batu Raja, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semangat terus. Kita langsung kian jokkan waktu dan kesempatan kepada Ustazah Lili Firuli. Tapadoli Ustazah Lili Firuli. Firuli. Quran Jai. Ustazah Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada nasi bungkus tadi pada Meksiko. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda sallallahu Muhammad wa ala alihi Coba, sayyidina la balik ini ilaha Retno. illa washkurillah. Dulur-dulurku, kance-kanceku, sahabat filahku. Insya Allah malam ini kita diberikan rezeki rahmat dari Allah ya. Masih bersin-bersin Karena masing-masing tidak teman-teman. seluruh wong pacak berkumpul istiqomah dan kita diberi rahmat itu karenanya kita mulai kajian kita ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Itu yang mau عليهم ولا الضالين. jadi hostnya nih, ini yang pematerinya Lili, yang hostnya ini Mugi. Kalau kamu sukses, alhamdulillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Hebatnya nanti NMB Islami kalau sampai dinan holistik itu lagi Nabi trennya sekarang. Muhammadin Makanya Nabiyya biar bisa wa seimbang lagi Rasula. SI Rabbi dalam berbisnis. zidni ilma Cuman ini warzuqni kejujuran ilma pokoknya. bi Jadi itu. rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita Hmm? lah sudah Beli. berdoa. Insya Allah di sekitar kita nih, walaupun kita via Zoom, ada malaikat rahmat yang mengelilingi. Insya Allah, apapun yang kita doakan, maka janji Allah doa diijabah ya di taman surga ya. Jadi majelis via Zoom ini juga termasuk taman surga. Karenanya kalau pacak buka kamera buka, kalau ternyata sinyal tidak kuat, berarti tutup baik asalkan kita memang berniat belajar untuk karena Allah ya. Kita lanjutkan ya belajar bahasa Arab, tapi Lili tawarkan dulu nih karena kita lah nak masuk Ramadan. Kita lanjutkan bahasa Arab malam ini atau nak tanya jawab seputar Ramadan dulu. Karena persiapan Ramadan ini mungkin ada fikih-fikih yang nak didiskusikan. Boleh kita tanya jawab atau kita lanjutkan bahasa Arab. Cak mana Ustazah Mugi? Tanya jawab boleh. Tanya jawab soal Ramadan jadi lebih paham gimana sih. Boleh.
tanya jawab seputar Ramadan atau refresh gitu kan. Kakek Lili ini kan Coba pemateri kita refresh dulu yang sedikit Mbak yang tentang huruf bahasa J Arab ya. kemarin. Nah, setelah kita refresh sebentar, lalu kita ngadakan kajian, Mbak coba. Ya, supaya ini ya, Nah, ingat nggak ya, lupa. nggak lupa ya. Hmm. Jadi kita refresh dulu. Hari ini sebetulnya nak nambahkan isim berdasarkan jenis dan jumlah tadi. Tapi kita ini ada PR, gitu ya. Jadi refreshnya kaget kita coba di PR-nya apakah lah memahami belum ciri-ciri ya isim ya, ciri-ciri isim. Nah, jadi isim itu kita tahu punya ciri-ciri yang paling mudah kita kenal ada dua. Yang pertama kalau tidak ada alif lam dia tuh ada tanwin, gitu ya. Nah, itu ciri yang paling mudah kita ketahui. Paling mudah diketahui kalau tidak dia ada alif lam, dia ada tanwin. Nah, jadi misalnya Alkitab, ya kita baca nulis Alkitabu atau Kitabun. Tapi tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh ada alif lam, ujungnya ada tanwin. Nah, itu salah. Tidak boleh kita nulis Alkitabun. Nah, itu tidak baca ya. Jadi harus salah satunya baik. Tanwin atau alif lam. Gitu ya. Kemudian ciri isim yang berikutnya ada tak marbutoh, tak yang menunjukkan perempuan. Dino bahasa kitanya ya. Nah, atau dia ada juga tak alif, tak alif ya. Ini tak nisakinah orang nyebutnya. Ya, tak alif. Ada alif, ada ta. Nah, ini juga menunjukkan betina gitu ya. Kemudian ada alif dan hamzah. Alif, ada hamzah. Ini juga menunjukkan betina. Jadi ada tiga nih, tak marbuto, tak nisakina, alif hamzah. Ini adalah ciri-ciri isim yang menunjukkan isim ini berjenis mu'annas ya, betina. Kalau kaget kita akan belajar isim berdasarkan jenis ya. Nah, lalu ada juga yang lanjut lagi yang dia untuk menentukan jamak. Ina. Nah, ini ya. Jadi ada huruf ya nun, muslimina, ina. Nah, ini adalah ciri-ciri pasti isim. Kalau ada mim, ada ina. Kita udah belajar kemarin. Selanjutnya ada huruf jer yang kita hafal 10 itu. Ada yang sudah hafal huruf jer sama lagunya. Atau kita ulang dulu. Ulang dulu ya. Ulang dulu mana ini apa tuh? Sambil baca. Kalau sambil baca bisa. Coba. Tidak apa-apa lah. Kita nih bagikan mengukir di atas ini air. Cara masih muda. Dengankah seperti kepada Allah di atas lila untuk Anda mindari fi dalam ditawa demi Allah. Agak lupa belakang. Kita ulang dulu. Paling pintar nyanyi. Nah, itulah dilanjutkan. Alhamdulillah betul ya. Kita lanjutkan dulu. Kejinguan? Sudah. Nah, coba sambil nyanyi lah bareng-bareng.
hafalan huruf jar kita ya. Nah, oke dulu ini dimatikan dulu. Pelan dia. Sudah hafal? Insya Allah. Boleh lah, Masya Allah. Coba yuk Elmi lah. Nyanyi. Masih tetap ngepek. Ngepek, enggak apa-apa lah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuli mana ya? Ada Yuli gitu. Assalamualaikum, Ustazah. Alhamdulillah dah. Ada Allah di atas lila untuk andari mindari pidi dalam bitawa demi mindari pidi dalam rubah banyak sedikit. Ditambahin lengkap. Rubah banyak sedikit. Lengkap berubah banyak sedikit ya. Alhamdulillah. Baca 10. Yuk Elmi tambahkan. Jadi pas 10. Ya. 10. Ulang lagi lah yuk biar yang lain baca ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bidengan ka seperti wilas kepada Allah di atas lila untuk andari mindari pidi dalam ditawa demi mindari pidi dalam rubah banyak sedikit. Dalam rubah banyak sedikit ya. Masya Allah. Mau kasih nih ini Yuk Elmi membuat lagu ya untuk kita supaya hafal huruf jar. Masya Allah. Ada yang nak ngulangi hafalan Yuk Elmi? Gi aja Gi. Semangat Gi. Bidengan ka seperti kepada Allah di atas lila untuk Anda mindari fidi dalam ditawa demi mindari fidi dalam ditawa demi. Bitawa demi berarti 9 jadinya ya. Rubahnya ditambah ya rubah. Rubah banyak. Beberapa atau banyak ya kalau rubah. Dalam rubah banyak sedikit. Dalam rumah banyak sedikit. Jadi dalam rubah banyak sedikit. Dalam rubah banyak sedikit gitu ya. Dalam rubah banyak sedikit. Arti rubah itu banyak gitu ya. Banyak garing sedikit itu Ustaz. Garing sedikit. Karena dia artinya beberapa. Oh. Tapi dalam bahasa Indonesia itu mengubah. Rubah. Rubah ya? Rubah. Mengubah, bukan mengubah ya? Bukan. Merubah. Memang banyak sih ada juga artinya ya yang lain. Kalau rubah huruf jar itu artinya beberapa. Banyak garing sedikit gitu ya. Boleh lagi? Refresh lagi? Ada yang nak nyoba lagi? Hafalan huruf jar kita? Tidak apa-apa, salah-salah. Jangan takut. Suat. Oh iya. Samin sebelahnya tuh. Kata udah disuruh lari dia. Lari. Didengankah seperti ilah kepada Allah di atas lila untuk Anda Andari ya. Min dari Fidi dalam bitawa demi dari Fidi dalam bitawa demi. Alhamdulillah, Masya Allah, Mumtaz. Ada yang ganggu masih Mumtaz ya? Ustaz, jilbab ngantuk, takut kerekam lihat. Ayo. Kerekam lehernya kinaan. Tunggu dulu. Liah kan kinaan, liah bahasa kita liah. Bahasa kita lihat kan kelihatan, aduh ya Allah. Siapa lagi? Yuk Teti, yuk Emma. Emma. Emma tuh. Yuk Emma. Nah, semangat. Bila bidengankah seperti ilah kepada Allah di atas lila untuk andari mindari fidi dalam bitawa demi
Mindari Fidi dalam Bita Wademi. Alhamdulillah, Masya Allah. Mumtaz. Ya. Lah hafal gala lah ini. Insya Allah. Insya Allah ya. Tambah rubah Hafal. tadi cak mana Ustazah? Rubah. Rubah tadi gimana? Tadi yuk Elmi. Macam mana yuk tadi yuk? Sama Mindari sama di L. dalam rumah banyak sedikit. Jadi dalam rumah Ah, banyak sedikit dalam namanya rumah rubah. dibuat. Dalam rubah ya. Nah, dalam Rubah rubah harusnya. banyak Dalam sedikit. rubah. Fi di dalam rubah banyak sedikit. Nah gitu. Fidi. Rubah ya. Fi di dalam rubah banyak sedikit. Rubah. Banyak atau sedikit. Rubah. Mindari di dalam. Bita Rubah wademinya banyak ganti sedikit. rubah. Iya, rubah Rubah banyak sedikit. gitu. Bita Wademi gitu. Ya, Ya. ganti bita wademinya. Mindari Kan itu kan diulang ya. Ah, Hindari pidi dalam bita dalam wademi. Sekarang Dalam diganti rubah min banyak dari sedikit. pidi dalam Rubah banyak banyak sedikit. banyak sedikit. sedikit gitu ya. Fidi. Ada yang nak nyoba lagi? Boleh. Ayu Risna ini nak nyoba. Ayo Resna. Ya, Ayo yuk, ayo semangat. aja. Laju yuk, Luar laju. lagi ayo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid, Isnin, Selasa. Bidengankah seperti ilah kepada Allah di atas, lila untuk andari, mindari fidi dalam bitawa demi, mindari Mindari, betul. fidi Mindari dalam pidi berubah banyak sedikit. dalam merubah banyak sedikit. Sudah. Sudah, Alhamdulillah, Mumtaz. Yuk, Teti, nak nyoba dak yuk. Yuk, Yana lah sembuh belum ya? Merubah. Tanya dengan adiknya tuh, Ani. Mana? Mana Li, yuk Yana. Ana dak kate ya. Yul. Yuli. Begini dia kali tidak Ya. melo. Masih lesu kali. Masih lesu. Hmm. Ya mudah-mudahan sembuh sempurna. Alhamdulillah syifaan ajilan amin ya Allah. Ada lagi yang nak nyoba? Coba aku ya, Ustazah. Ya, Mak. Semangat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengankah seperti ilah kepada Allah di atas, lila untuk andari, Dari hindari pidi dalam bitawa demi, mindari pidi dalam dalam rubah banyak banyak sekali. Banyak sedikit. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, mumtaz. Hafal. Ada lagi? Memang bahasa Arab nih kita harus nyoba itu apa siko-siko gitu ya. Supaya terlatih. Tidak apa-apa salah di antara kita dak kate ini. Kita nih keluarga. Kate yang nak ngejek-ngejek, dak boleh juga ngerendah ke karena dalam belajar itu harus legowo ya, sayang menyayangi karena Allah. Insya Allah. Ini yang memberkahi kita. Insya Allah ya. Kalau udah kate lagi, kita lanjutkan ke latihan dulu dikit ya. Latihan. Tadi Suat awal-awal masuk lah latihan dengan lakinya. Gitu ya. Wah, kerennya Suat yang ngajari langsung ya. Kita kemarin surat Al-Baqarah ya, ini PR-nya ya. Ya, Al-Baqarah 3. Ada 3. Al-Baqarah ayat 15, 16, 24. 15, 16, 24. coba ya. Diinikan dulu. Kita ambil dulu. Ada yang sudah ini? Al-Baqarahnya surat apa, Be? 15. Al-Baqarah
Ayat 15. ya. Ya. Wong Cucung gitu masih anak. Jauh jaraknya sama Ayunya. Iya, jebol ini. Bagus sih, itu aku pengen lagi menggala. Aman baca. Ganti yang balik, Li. Eh? Ganti yang balik. Karena Iya. waktu balik duluan. Masya Allah. Itulah Allah tuh maha sayang. Ya. Iya, tapi ini aja di kawan dia. Nah. Melok. Nah, ada di situ ada tuh. Tidak apa-apa, itulah yang namanya anak soleh. Kelas berapa dia, Yul? Kelas 6, insya Allah SMP tahun ini. Oh, nggak usah ya, Oh, cepatnya Lisa belum dia. ada Lisa ya? Ada Lisa lah masuk belum ya? Belum, Belum, Gi. belum, Nah, Gi. aku baru ingat dengan Lisa nih mana. Nah, ada gitu. Lalu sapar dia. Hah? Lagi sapar. Oh, oke. Coba aku japri nih. Itu ngapa ada Udah kejingan belum ya? yang di atasnya ada hitam nih, Us. Ah, kelukudai. Ini biasanya karena ada ini nih. Arya. Diginaan mok. Kalau ku ini kelukudai. Ah, lah pindah pula tuh. Kelukudai. Setuju. Setua ini nganggunan ini. Itu ini Apa ganggu. dia emang? Dah Nah, dengan ini. Kecantik tua itu. Nah, unis tua ini. oh lah ke bawah dia Gi. Makanya aku juga heran nih. Kelukudai. Kadel. Lah kejingan belum? Belum. 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 Coba Nah, kita coba share ke lagi, Li. Itu. udah kejingan? Nah, tambah ada Lagi itu masuk tuh ngapa lah itu ya? Nah, tadi tambah banyak. Nggak ada ya? Lihat dulu ini. Ah, sudah. Dikit lagi di bawah lagi. Dikit lagi. Apa pula bawah itu ada artinya kan? Ya, tidak apa-apa lah menarti. Nah, hilang dah. Dah. Kita coba ya. Kita coba bedakan mano isim, mano fiil, mano huruf jar. Gitu ya. Kita cari huruf jar ini ya. Di ayat 15 kira-kira ada enggak huruf jar? 15. Ayat 15. Bihim, alhamdulillah ada ketemu. Ya, betul. Ya, maka him adalah isim. Nah, lanjut lagi. Ada lagi dah? Fitugyanihim. Iya, fi tughyanihim. Alhamdulillah, fi ya. Huruf jar fi ini. Fi. Maka tughyanihim adalah Isim. isim. Jadi setiap selesai huruf jar, dia pasti isim. Nah, jadi ada lagi dah? Ayat 15. Cukup ya? Habis. Ketik lagi. Nah, sekarang kita bisa cari isim sekarang ya, yang tidak ada huruf jarnya. Allah isim, Allah. Isim Allah. isim. Alhamdulillah. Yastazi'u, Mustazi'u. Fi'il. yastazi'u fi'il. Ngapa fi'il? Fi'il. Karena Kata kerja dia. di kata kerja, alhamdulillah ya, kita jingok kata kerjanya kalau di terjemahan artinya mengolok-olok gitu ya. Allah akan mengolok-olok bihim pada mereka ya, dengan mereka. Ini kan bi dengan ya. Nah, dengan mereka. Huruf atop ini ya. Kemarin sudah Lili jelaskan. Wow, ini adalah huruf artinya dan. Sama dengan bahasa kita, kalau dan setara kalimatnya. Artinya kalimat sebelumnya yang Allah akan mengolok-olok mereka dan berarti lanjutan gitu ya. Jadi kita makan ya dan mimpi misalnya.
makan dan minum misalnya ya, seperti itu. Jadi dan itu nyambung ke wa yamudduhum ya. Ini waw huruf yamudduhum, yamudduhum. Membiarkan mereka. Apa itu berarti? Berarti fiil. Fi'il. Dia ada kate ciri alif lam kate, tanwin pun kate ya. Berarti dia fi'il yang artinya membiarkan. Hum baru isim, humnya yang isim. Ya, humnya itu artinya mereka. Dapat kosakata ya, hum itu mereka. Membiarkan mereka. Fi di dalam ya, atau dalam Tughyani. Ya, Tughyani itu terombang-ambing. Mereka terombang-ambing. Tugyanihim itu isim ketemu isim, begandeng. Masih ingat nggak yang dulu Lili jelaskan kalau dia begandeng dengan dua isim ini disebut isim idofat, ya, isim kepemilikan. Yang terombang-ambing ini mereka. Mereka terombang-ambing. Ya mahun, gitu ya. Ya mahun itu apa? Mereka dalam kesesatan. Mereka dalam kesesatan, gitu. Jadi karena mereka ini membuat apa kemungkaran, ya, dia tidak percaya kepada Allah, maka Allah membalas, gitu, olok-olokan mereka, gitu ya. Allah membalas olok-olokan mereka mengejek ayat-ayat Allah. Yani orang Yahudi yang diceritakan ini sebetulnya wong Yahudi dan Nasrani ya. Mereka kan sebetulnya mengolok-olok ayat-ayat Allah. Kemudian Allah juga karena di sini ada waw atop ya. Jadi waw atop itu dia nyambungkan kalimat. Kalau nyambungkan kalimat berarti subjeknya tetap Allah atau pelakunya ya. Jadi pelakunya Allah itu akan mengolok-olok mereka dan Allah juga akan membiarkan mereka terombang-ambing gitu dalam kesesatan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Udah mulai pinter ini. Bedakan mana isim, fiil, huruf jar, lawaca. Alhamdulillah. Berkah itu. Berkah bulan Syakban. Kayak bulan Ramadan kita belajar dibicarakan itu. Mungkin jangan libur kita. Gantinya kemarin apa hari? Sabtu. Hari Sabtu apa? jam Apa jam 1 apa jam berapa kira-kira? Jam 2. hari Sabtu apa hari Minggu kemarin nih kita akadnya? Minggu ya? Minggu kayaknya ya. Minggu Oh, minggu kita kemarin tuh ya. Udah minggu Minggu jam berapa? Biar Lili catat. Jam 2 apa? Siangan, kaget ngantuk pula jam 10. Jam 10 baik, jam 10. Pagi. Jam 10 ya. Wah, kanu dari kata kana. Ambek dulu. Ini kita nih. Papan tulis. Kita di depan ada kata yang lain gitu. Kalau kanu itu dari kata lain depan gandeng ya tuh.
Nah, hafalan fiil. Jadi kalau kanu dari kata aslinya keadaan, kalau kanu ya keadaan mereka. Ada ini wawunya ya. Kalau di sini pelakunya siko, yaitu huwa. Ini huwa ya, artinya dia laki-laki. Ini laki-laki ya. Kalau betina hia, gitu ya, hia. Kalau betina kita nulisnya mah ini kanat. Nah, jadi kanat dia. Ada taknya, ada tak taknisnya. Nah, ini kanat. Nah, ini berarti untuk betina hia, gitu ya. Hia. Nah, hia nih untuk kata ganti dia perempuan. Itu. Kalau yang ini karena dia laki-laki. Kalau kanu mereka itu hum. Nah, yang kita tadi ya, di pucuk tadi kan ada hum nih, bihim. Nah, ini him. Jadi kalau dia K seperti yang huruf jer, dia pasti ada apa tuh isimnya ya, ada kata lagi di depannya. Gitu ya. Kalau dia ini nyatu memang kata dia. Ayat ini coba ada yang baca ayat ini biar kita ketahuan tertarik napasnya sampai mana. Ada yang pengen nyoba? Ulaika sekalian kita belajar tahsin ya. Kita Nyoba belajar satu ayat. tahsin. Nyoba satu ayat ya. Iya, satu ayat ini baik. Kaget coba kita ini cek tahsinnya. Dari ulaika Dari oh, boleh. Ini kan ada bulatan di sini. Ya, ada panjang juga wama. Ini tidak dibaca ini ya. Berarti dia panjang wama kanu muhtadin. wa makanu muhtadin. Ya, alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi betul tempat berhentinya ya. Bil huda di sini ada kata ada tanda berhenti tidak di Quran? Ada. Apa huruf apa? Ini yang Jim, Sot. short ya. Sot. Jadi kalau dia ada huruf short itu kita boleh lanjut ya. Famar bihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Nah, muhtadin ini apa ini? Kalau ada huruf mim kataku kemarin berarti Sim. Alif disukun. Apanya? isim. isim. Oh, Iya, isim. karena ada huruf Mim. mim. Alhamdulillah masih ingat ya. Setiap diawali huruf mim dia pasti isim ya. Kan kita di samping alif lam ya ini isim. Nah, ini ulaika ini kagak isim juga, tapi kagak Lili jelaskan dia adalah isim yang mabni. Gitu ya, isim mabni salah satunya adalah kata-kata tunjuk ulaika mereka itulah gitu ya. Kata tunjuk untuk yang banyak ya mereka. Ini isim mabni sebutannya kagak ya. Isim yang dia bersifat tetap. Meskipun tidak kata alif lam, tidak kata tanwin. Ini bukan alif lam ini ya. Ini hamzah. Nah. Kalau ada harokat, ini hamzah.
Nah, jadi kalau yang alif tuh yang mana? Ini yang alif nih yang ada di buletin. Ini yang Al-Quran Utsmani ya. Yang Lili cerita kemarin Al-Quran Utsmani itu seperti ini. Dia ada ketik, ada tempat berhenti. Tapi kita nggak tahu ini tempat berhenti. Karena dia satu arti. Gitu ya. Ulaika. Nah, ini ya. Dia di sini adalah Hamzah. Alif. Tapi alladzina ini alif lam. Ini adalah Isim. isim. Alif lam. Nah, kemudian ini alladzina ishtarau. Ini isim apa fi'il? Alladzina fi'il. Fi'il, alhamdulillah kata kerja ini, ya. Iya. Fi'il. Ya. Salah satu ciri fi'il itu ada waw jamak nih. Waw, ada alif. Waw, ada alif. Nah, itu pasti fi'il, Fi'il. gitu ya. Kemudian ad-dolalata. Ad-dolalata. Bil huda. Marbuto. Marbuto. Yang ada tak marbuto, kata Lili apa? Isim. Isim, alhamdulillah. Ada alif lam, ada tak marbuto. Oh iya. Bil huda tadi sudah, ada huruf jer, ini pasti isim. Ya. Iya. Fama. Ini belum Lili jelaskan. Fa adalah Fi'il. huruf. Ya. Huruf. Ma juga adalah fa, ya. Oh. Ma, udah huruf. Robihat. Robi. Yang ada tak ca ini tadi apa? Marbuto ya. Taknya perempuan ini ya. Berarti Isim. isim juga. Ya, yang ininya yang isim, yang ininya fi'il ya. Ini fi'ilnya. Yang ini isim. Kemudian tijaratuhum. Tijaroh berarti kata Kata kerja itu. kata kerja. Ya, kata kerja itu. Fi'il. Ya berarti Fi'il. fi'il. Fi'il ya. Nah ini tadi hum sama yang sama dengan di pojok. Ini isim ya, isim domir yang artinya mereka. Nah, yang lain sama ya, wa. Kayaknya kita akan belajar ma ini tidak selalu huruf, tapi ini juga bisa isim kayak ya. Kita kepada isim mausul kayak ini di Lili jelaskan khusus untuk gitu ya. Artinya tidak, ada kadang artinya apa-apa ya. Nah, jadi ada yang huruf, ada yang isim ya. Insya Allah kayak kita belajar untuk ma. Depending dulu supaya tidak bingung ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Cukup? Cukup. Bugoyor. Nah, Goyor ya, kita lanjutkan ya. yang terakhir tadi screenshot dulu itu Ustazah Lili, yang terakhir tadi, Yang terakhir, yang ini ya. yang Nah, ditulis-tulis ini. tadi. Nah, iya. Nah, tunggu dulu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ke malam ini kita tambahkan dikit ciri lagi daripada isim lah sudah cukup ya. Ciri isim itu huruf kosam sudah, huruf mim sudah, zorob juga sudah. Berarti ciri isim sudah selesai. Sekarang kita tambahin dikit ciri fiilnya. Gitu ya. Jadi kata kerja tuh misalnya kita tuh tidak tahu arti. Maka ada ciri khusus dia tuh pasti kata kerja kalau dia didahului kod. Gitu ya, kod ini nih kod. Kod ya, kod artinya tuh sungguh kod. Sungguh ya atau kadang. Kalau dia fiilnya madi itu artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun ya dalam surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung
orang-orang mukmin. Gitu ya. Jadi setiap yang diawali qad pasti sesudahnya adalah fiil. Jadi kita kadang tidak tahu artinya, tapi tahu itu fiil. Gitu ya. Walaupun dia memang tidak kate ciri isim, tidak kate alif lam, tidak kate tanwin. Lalu kemudian ada sin, huruf sin. Setiap ada yang didahului sin, huruf sin, maka dia adalah fiil. Nah, yang terakhir malam ini kita tambahi ya ciri fiil sa atau sofa. Nah, jadi kalau tidak sa atau saufa. Jadi kalau dia didahului sofa, maka sesudahnya pasti fiil. Ini fiil. Saufa ta'lamun. Yang ini saya qulu. Nah, itu jadi kalau udah sin, saufa. Itu pasti sesudahnya adalah fiil. Nah, sampai situ dulu ada pertanyaan. Untuk ciri fiil, supaya kita mudah menentukan fiilnya, gitu ya. Nah, ini seperti tadi ada tak yang disukunkan, itu juga fiil, gitu kita tadi ya. Atau dia ada huruf lan, ada huruf lam, ada huruf iza, ada huruf iz. Nah, ini. Ciri-ciri fiil. Ada didahului huruf, ada juga diakhiri oleh tak, ya, tak yang bersukun. Atau jazm, ini ya, jazm sebutannya. Ada waw, ada alif. Ustazah, boleh tidak dimunduri ke slide yang itu tadi, ciri isim tadi, nak screenshot. Catatan hilang tadi mana? Yang ini ya, Lagi, sebelahnya lagi. Ya, ini. ya. Nah, slide sebelumnya, sesudahnya. Ini, sekali lagi ya, lanjutan ya. Ya, ya. Nah, jadi kalau dia udah kate ciri-ciri isim ini, dia udah pasti fiil. Ya. Gitu ya. Tapi terkadang udah kate pula dia nih, kod, sa, sofa, berarti mana kita cari tahu dia fiil. Gitu ya. Dia udah kate ciri isim, cak itu baik. Mudah gitu ya. Dia udah punya alif lam, udah punya tanwin, gitu ya. Tidak didahului mim, nah gitu ya. Kemudian dia tidak kate huruf kosam, tidak didahului huruf jer, ya. Tetapi hurufnya tuh kod, sin, sofa, lan. Ini huruf-huruf yang di depannya pasti isim ya. Lan, lam, iza, iz, ya. Ini pasti fiil. Gitu ya. Jadi dia bukan ciri isim. Qad, ya, sin, sofa, lan, lam, iza, iz. Ya, kalau iza artinya apabila. Kalau iz ketika. Ketika. Atau kadang diartikan wong jika, boleh ya. Jika atau ketika. Kalau lan itu seandainya, itu boleh. Lam artinya tidak. Lam taf'alu. Iza. Ya, lam taf'alu. Ya. Idza jaa gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa berarti ya idza jaa. Ya. Jaa-nya berarti adalah fiil. Gitu. Kan idza jaa. Lam yalid walam yulad. Lam yalid berarti sesudah lam yalid itu berarti fiil. Ya. Mudah kan? Insya Allah. Insya Allah. Lemak ya ngajari aman cepatnya ini ya. Dapat tuh. Senang. Betul hilang Ustazah. Hah? Apa yuk? Cepat ngerti, cepat hilang. Ya memang mak itulah yuk. Kita nilai umur. Oi, lau uma lah nak jadi kajut. Hai. Lo, Tapi nggak masih lo muda Gi.
Kalau budak kan kita pacak jadi muda terus tuh Yul. Mungkin. Itulah jadi muda terus gitu. Bentar Kalau lagi pergi jadi memang tajur. budak terus kecek-kecek kan. Oke. Ember ini. Pertanyaan untuk persiapan Ramadan ya. Ya, sip. Kita masih ada waktu untuk persiapan Ramadan. Pertama, Lili share dulu ya, supaya kita Ramadan tahun ini Ramadan terbaik Insya karena Allah. kita Hmm. paham Amin. Alhamdulillah. Amin. Aku berkaitan mah itu dengan nak dapat diajak jebel ke luar negeri gratis tiga negara. Pun dek aku terima yuk Ustazah Lili. Masa nak aku nak Ramadan. Bu. Itu Eh, ciri-ciri wong yang terpilih itu. Ya, kalau lah ini Ramadan nih memang beda gitu ya. Eh. Oh ya Ustazah Lili, biasanya mun hitam-hitam cek itu tuh cuka kena di bagian ketik yang di laptopnya Ustazah Lili yang bagian share itu. Nah, yang bagian titik-titik yang ada apa tuh namanya maksimal maksimal PowerPoint itu loh. Nah, cuka di apa diklik, jangan ada itu More. posisinya. Bentar ya. Kena Biasa, sih. biasanya tuh mun ada hitam-hitam itu, dia tuh karena ada apa tuh yang namanya yang di bagian titik tiga di pucuk tuh nah atau titik tiga di bawah. Jadi itu jangan dimaksimalkan ininya apa tuh filmnya atau jangan dimaksimalkan. Betul betul. Iya, betul. Iya. Ulang, Iya, iya, coba. Nah, masih ada saja Lili. Masih ya? Hitam-hitam itu. Nah, hati lagi. Tapi lahir ke pucuk deh. Nah, urung hati lagi. Bawah. Masih ada enggak? Di paling bawah. Di paling bawah deh ya. Hilang? Masih Ya, paling bawah. ya, pas. Gak apa-apa di sudut Inilah. lagi. Ya, Pakai ini yang perlu kita yang penting-penting Mbak ya. Jadi yang Ya. perlu kita ingatkan, Ramadan itu adalah bulan mulia yang Allah pilih untuk kita tobatan nasuha. Jadi di sini ada panggilan kalau kita belajar bahasa Arab ya. Jadi kita tuh memahami Ramadan dengan bahasa Arab. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada huruf ya ya. Kita tahu huruf ya ini adalah huruf nida. Maka ini tambahin catatannya ya ini ciri isim juga ini. Ada huruf nida. Ada huruf nida ya. Huruf nida ya dulu ambil dulu slide lasernya. Nah, ini ya huruf nida ini seruan ya. Nah, ini seruan. Kalau Allah menggunakan ya panggilan ya, seruan kepada siapa Allah menyeru? Ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Maka kalau Allah menyeru wong beriman, ini maknanya seluruh wong yang punya iman. Yang punya iman, datangnya Ramadan tidak gembira. Allah puasa lagi, capek lah gitu ya. Pengen cepat-cepat ini Ramadan berakhir. Tapi kalau wong yang punya iman, sedih Ramadan berakhir. Pengennya kalau pacak setahun Ramadan baik, gitu ya. Karena di suasana Ramadan dia betul-betul terpelihara dari maksiat. Dan ibadahnya lemak. Lemaknya ibadah di bulan Ramadan. Karena bareng-bareng ibadah galau. Beda kalau kita puasa dewek-dewek, puasa sunnah. Berat gitu ya, karena dewek-dewek. Tapi kalau rame-rame gembira. Nah, di sini yang diseru adalah ya ayyuhalladzina aman. Itulah pacak ya, karena udah belajar bahasa Arab, seruan Allah aladzina. Isim amanu berarti adalah kata kerja. Fi'ilnya. Nah, diserukan oleh Allah kepada wong-wong yang beriman ini, kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan atas kalian. Sudah ada kata wajib di sini. Kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian saum. Saum ya, siam itu artinya puasa bahasa kita. Kalau di sini ada kata-kata diwajibkan, maka kalau kita tidak melaksanakannya, walaupun cuma sehari kita berbuka, dak katik rukhsah. Dak katik memang boleh kita berbuka. Maka kata Allah, kalian nak puasa sepanjang tahun, nak ganti ke sikok tadi yang tidak kita
tahu ilmunya gitu ya, sengaja berbuka, maka kata Allah belum tentu bisa digantikan dengan kalian puasa setahun. Nah, itu menunjukkan betul-betul wajib. Artinya sangat berdosa kalau kita tidak puasa atau meninggalkan puasa. Ngapa Lili tekankan di sini? Karena banyak nian sekarang wong yang tidak puasa dan tidak merasa berdosa. Gitu ya, banyak nian. Kaki-kaki kaget ditimbul dekati pala ya di warung-warung. Dia muncul kaki kejinguan kakinya bae. Nah, itu banyak nian ya. Sekarang tidak peduli lagi. Sholat juga sekarang wong jarang ya yang sholat. Anak-anak milenial terutama ya, hati-hati dengan anak-anak kita, jangan sampai tidak sholat atau meninggalkan sholat ya. Robbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Kita baca terus doa itu, insya Allah anak-anak kita tidak akan pernah tinggal sholat 5 waktu ya. Jadi setiap selesai sholat kita baca Robbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa ya. Insya Allah. Nah, kemudian di sini kama itu berarti ya sebagaimana kutiba ya diwajibkan alal ladzina atas. Nah, ini huruf jar nih. Ya, dimulai dari sini tadi ada alaikum huruf jar, maka sesudahnya isim. Alal ladzina ala huruf jar, allazina berarti isim. Ya, atas orang-orang min. Nah, ini huruf jar lagi nih, min huruf jar. Oblikum ya, sebelum kalian. La'alakum agar kalian tattaqun, bertakwa. Artinya tujuan kita berpuasa sebulan penuh dengan ibadah yang diikuti, ibadah sholat tarawih, baca Quran, zikir, itu tujuannya bertakwa. Jadi Allah inginkan kita tuh bertakwa. Bertakwa di sini artinya apa? Arti takwa itu sama sekali dia mengambil wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul itulah yang dia ambil. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul itulah yang ditinggalkan. Ini yang disebut dengan takwa. Tidak melakukan sesuatu yang memang Rasulullah larang gitu ya. Dan dia melaksanakan seluruh perintah yang memang diperintahkan oleh Rasul. Nah, ini Masya Allah ya. Itulah keutamaan dari surat Al-Baqarah tadi ya. Ayat yang berkaitan dengan puasa 183. Nah, kemudian yang perlu diingatkan juga, karena tadi diseru tuh wong-wong yang beriman, maka cak mano kita tahu kita ini punya iman atau tidak, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita renungkan dulu, apa gunanya kita hidup di dunia ini sekarang. Jadi tujuan penciptaan manusia itu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Lah hafal galau. Lili yakin sering dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk ibadah. Artinya kita tuh konsepnya ibadah. Apa yang kita lakukan kalau tidak bernilai ibadah berarti kita tidak tahu apa gunanya kita diciptakan di dunia. Jadi kita munculkan 3 pertanyaan di dalam hidup kita. Dari mana kita dan kehidupan yang ada ini? Tentu kita jawab dari Allah. Lalu untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah tadi. Yang ketiga, nak kemana kita sesudah kehidupan dunia? Gitu ya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan agama yang lain. Di poin yang ketiga, pertanyaan ketiga ini. Kalau kita udah baca jawab, kita itu akan kembali lagi kepada pencipta kita dengan pertanggungjawaban. Ada kata kuncinya pertanggungjawaban. Mungkin ada lagu Chrisye tuh ya. Tangan dan kaki cak ngomong lagi gitu. Di yaumil akhir kaget gitu ya. Nah, itulah hubungan kita dengan kehidupan sekarang. Makanya kita belajar bahasa Arab, fiilnya itu hanya ada fiil mudore itu ya. Mudore itu sekarang dan yang akan datang. Artinya apa?
Apa yang kita kerjakan, kata kerja ya, bentuk fi'il mudhari itu kata kerja sekarang dan yang akan datang, itu akan dimintai pertanggungjawaban kayak kalau kita sudah meninggal. Jadi pilihlah gitu ya, apa-apa perbuatan yang memang berpahala. Tadi Mugi cerita banyak tawaran ke luar negeri, keliling Eropa gitu ya, hadiah loh. Gitu. Tapi tidak diambil karena tahu keutamaan Ramadan. Tapi kalau misalnya tawaran umroh, itu ya, jangan tak Itu diambil nih. bulan Ramadan. Ambil tuh. Jadi umroh di bulan Ramadan sama dengan pahalanya berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, rugi yang tidak diambil ya. Mun mugi dah galak aku baik. Wah, galak nih anakku. Ya kaget dapat hadiah gitu ya. Oh, jangan ditolak ya. Nah, kemudian ciri beriman. Nah, kita harus tahu kita itulah beriman apa belum. Sebelum masuk Ramadan, cek keimanan kita. Bagaimana ngecek keimanan? Ada cirinya di dalam Al-Quran. Salah satunya surat An-Nisa ayat 65 ini. Sudahkah kita sesuai dengan ini? Ya, mana ngeceknya di sini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Di situ Allah tuh bersumpah atas nama dia. Kata Allah, demi diriku. Mereka tidak dikatakan beriman sebelum menjadikan Muhammad sebagai hakim. Hakim di sini berarti pemutus perkara. Pemutus perkara seluruh masalah kehidupan kita, penyelesaiannya kita kembalikan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru kita disebut beriman. Kalau kita masih nak nyari-nyari hukum yang lain gitu ya, buatan manusia. Sekarang kan banyak yang liberal ya. Sekarang ini wong liberal itu atau wong sekuler tidak galak ngakui adanya apa tuh bahwasanya arijalu qawwamuna 'ala nisa. Misal ya contoh. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Mereka menolak itu. Mereka mengemukakan gender itu. Gender ya, feminisme. Gender tahu ya? Menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, disamakannya akhirnya bagi waris juga mesti sama. Kalau di dalam Al-Quran bagi waris itu satu bagian untuk lanang, setengah bagian untuk betina, diganti mereka 1:1. Ngapa diganti? Karena dulu kata dia zaman-zaman masih Rasul masih hidup, itu betina-betina kan tidak begawe, tidak pintar-pintar. Sekarang lah banyak betina-betina yang bergelar doktor, profesor, bahkan memimpin suatu negara gitu ya. Jadi tidak adil kalau 1:1. Jadilah 1:1. Nah, kalau kita masih nak jingok aturan-aturan yang buatan-buatan manusia berdasarkan akal manusia, itu belumlah kita disebut beriman. Atau kita masih jingok, aduh, baju kalau di Perancis bagus-bagus nian ya. Cak mana kita baju untuk betino dalam Islam? Gitu ya. Muslimah ini bajunya namanya jilbab. Kita nolak gitu ya. Masih nak make-make yang cak wong-wong liberal gitu. Karena lemak nyingoknya wong-wong Korea tuh cantik-cantik gitu ya. Nah, jadi kita tiru itu. Berarti kita belum beriman gitu ya. Jadi Allah mengatakan ini tidak pacak ditafsirkan yang lain jelas ayat ini. Sehingga dilanjutkan lagi kata Allah, bukan hanya dia berhukum dengan hukum Allah, tetapi summa la yajidu fi anfusihim harajan. Jadi wong yang iman itu di dalam hati dia tidak ada rasa keberatan. Keberatan tuh anfusihim ya, anfus tuh di dalam seluruh jiwa dia kalau dalam bahasa Arab horojan. Horojan itu tidak katik keberatan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terhadap seluruh keputusan Allah. Ya, keputusan Allah apapun maka dia terima dengan sepenuh hati. Wa yusallimu taslima. Insyaallah. Itulah ciri orang yang beriman. Nah, anak masuk Ramadan kita cek apakah kita sudah menerima seluruh hukum-hukum Allah itu dengan senang hati
tidak berat. Kalau tidak berat, maka puasa tidak berat. Karena katanya prediksi suhu di bulan Ramadan bisa sampai 30 derajat. Panasnya. Apalagi kami yang di kepulauan ya, wah panas berarti. Gitu ya. Lah kerasa ya mulai panas gitu ya. Walaupun sekarang masih ada lah hujan-hujan ya. Nah, tadi kayak kita dicoba sama Allah dengan ujian itu. Karena Ramadan tuh memang artinya panas. Jadi bulan Ramadan tuh memang suhunya panas karena Allah ingin menguji keikhlasan kita puasa di bulan itu. Kalau ibadah, maka insya Allah tidak akan terasa panas. Percayalah. Karena iman itulah yang membuat kita melakukan ibadah gitu ya, tidak terasa kalau itu sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Mungkin ingat cerita daripada Asma ya. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar dia dulu waktu Rasulullah ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, mungkin yang sudah naik haji atau umroh, pacak ya membayangkan betapa jauhnya Mekah Madinah itu. Dulu ditempuh dengan berjalan kaki dengan kondisi panas terik itu ya. Mereka sampai sebulan baru nyampai. Nah, Asma waktu itu hamil 9 bulan. Dia dewean berjalan karena dia menyelamatkan Rasul dengan ayahnya Abu Bakar. Yang dia bersembunyi di suatu tempat gitu ya. Apa tempat itu namanya tuh eh, Jabal apa namanya itu ya? Sur, Jabal Sur. Nah, Jabal Sur itu tegak, bukan bukan pacak dinaiki. Jadi manjat gitu ya. Ya bukan pacak berjalan kita. Kalau berjalan kan miring. Misalnya 90 derajat masih pacak berjalan. Silahkan jingok Jabal Sur waktu Lili sampai situ. Jingok Jabal Sur ya Allah. Alangkah kasihannya Asma. Waktu itu hamil 9 bulan. Kalau kita hamil 9 bulan pengennya bayi ini keluar belah gitu ya. Tidak kuat gitu kan. Nah, si Asma ini masang tali. Di badannya diikatkannya makanan tadi manjat untuk memberikan makan kepada Rasulullah dengan bapaknya Abu Bakar. Itu dilakukan sampai akhirnya wong Quraisy itu tidak lagi curiga, baru Rasulullah dengan ayahnya Abu Bakar berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi dia manjat. Maka terkenallah Asma ini dengan wanita ikat pinggang gitu ya. Nah, sesudah itu dia berjalan dewean dari Mekah ke Madinah. Bayangkan, kalau tidak punya iman, mungkin tidak akan mikir, alah apa dia gawe gitu ya. Capek-capek, baik. Malah balik lagi tidur di rumah di Mekah gitu ya. Nah, tapi tidak mak itu. Karena perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Asma hijrah dengan kondisi hamil 9 bulan. Sampai-sampai yang terakhir nyampe di Madinah itu adalah Asma. Tidak kuat lagi, akhirnya ditandu. Dan dia langsung melahirkan. Gitu ya. Masya Allah, itulah kekuatan iman ya. Itulah pula kita kalau kaget puasa tuh berat, tapi kalau kita punya iman, tetap baik kita pacak mengerjakan taraweh. Malamnya sholat lagi tahajud. Witir, kalau witir sudah dilaksanakan di taraweh, tidak usah lagi witir kaget. Jadi witir itu penutup sholat malam. Jadi kalau kita sholat tarawih sudah sholat witir, malamnya tinggal tahajud. Kalau kita nak sholat tobat gitu ya, urutannya kan sholat wudhu, sholat tobat, kemudian tahajud, lalu kemudian kita sholat, kalau nak sholat tasbih boleh, kalau nak sholat hajat juga boleh. Karena bulan Ramadan, bulan dikabulkannya segala doa. Nah, jadi tidak berat. Baca lagi Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Ada yang hatamkan sampai 2 kali, ada yang 3 kali ya, ada yang lebih dari itu. Tidak merasa berat. Nah, ini karena tadi kuatkan iman sebelum masuk Ramadan yang tinggal hitungan hari ya. Mungkin hari Sabtu kayak lah bisa jadi jatuh 1 Ramadan ya, karena berdasarkan hitungan hisab 1 Ramadan jatuh di hari Sabtu. Tapi kita tetap jinggo hilal. Karena perintah puasa itu hilal. Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian tatkala melihat hilal dan berbukalah kalian tatkala melihat hilal.
Nah, inilah yang galak berbeda pendapat, gitu ya. Nah, Lili jelaskan kita sebetulnya tidak usah berbeda pendapat kalau kita paham secara bahasa Arab. Sumu itu bentuk fiil, gitu ya. Jadi kalau Rasulullah ini fiil amr bentuk perintah, berpuasalah kalian tatkala melihat hilal. Apa hilal itu? Hilal itu bulan muncul pertama kali, berarti masih dalam bentuk garis. Munculnya bulan itu jarang di tempat kita. Kita nih daerah timur, gitu ya. Kita tuh kelihatannya biasanya hilal di daerah barat, terbenamnya. Jadi terbenamnya matahari, sudah terbenam matahari baru pacak dijenguk hilal. Jadi kalau hilal di situ yang dijenguk, si keuang yang jenguk hilal berada di tempat manapun, sebetulnya kita sepakat puasa di hari yang sama. Atau berbuku atau satu Syawal kaget di hari yang sama. Kalau itu salah, maka salah kita puasanya. Kita start puasa, wong lah puasa kita belum. Atau wong lah lebaran kita masih puasa, berarti kita puasa di hari yang diharamkan. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab agar kita tidak dibohong-bohongi. Tidak usah kita berdebat, "Ah, ini Muhammadiyah lah puasa, aku kan NU." Tidak saja itu gitu ya. Karena bulan tuh sih kok di seluruh dunia kita ini hanya berbeda 12 jam. Jadi kita baca puasa di hari yang sama. Tetapi kita apa namanya sahur, kita berbuka sesuai dengan daerah masing-masing karena waktunya memang beda. Tapi harinya pasti sama. Gitu ya. Coba kita berpikir jam tuh angkonya cuma 12, bukan 24 jam. Berarti pada dasarnya dari titik terjauh ya, dari nol, misalnya kita garis ya, lingkaran tuh, kan titik di sebelah sini 0, titik sebelah sini 180 derajat kan? Maka dari titik yang paling jauh itu jaraknya cuma 12 jam baik itu bedanya. Maka kita sebetulnya bisa di berpuasa di hari yang sama dan juga berlebaran di hari yang sama. Mungkin ada pertanyaan yang membingungkan? Ada Li, aku tuh bingung kadang-kadang nih, Mm-mm. kalau misal pas buka puasa tuh Li, Mm-mm. kadang-kadang kan gak ada kita dengar apa masih mega-mega merah tuh di awan tuh. Merah, Li. betul. Itu ciri-ciri lah masuk maghrib. Nah, nah, cuma terus terang kadang-kadang ada dengar baca-baca di apa-apa tuh yang istilah di Quran dibilang berbukalah kamu sampai datang gelap. Nah, itu tuh Iya. aku tuh masih kadang sementara kan itu terbiasa dengan begitu azan beduk teng langsung kan minum. Iya, betul. Jadi itu sebetulnya mega-mega merah. Itulah sebetulnya malam. Jadi tanda awal malam. Awal malam itu terbenamnya matahari. Nah, matahari terbenam muncullah ya siso-siso sinar itu mega-mega merah. Jadi itulah waktu berbuka. Gitu ya. Jadi nah berbukonya di Jakarta beda dengan berbuka di Tanjung Pinang. Hanya beda beberapa menit kan? Tapi di hari yang sama tetap. Gitu. Ya, jadi kita sebetulnya tidak boleh berbeda lalu berpecah belah. Nah itu. Karena udah ngerti bahasa Arab tadi. Begitu Rasulullah bilang sumu li ru'yatihi. Waktu itu Rasulullah itu berada di Madinah. Tapi hilal terlihat di Mekah. Maka Rasulullah di Madinah puasa di hari yang sama dengan wong yang di Mekah. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang ada di Palestina. Gitu ya. Dan seterusnya mereka tidak pernah berpecah belah. Tapi saat sekarang kenapa? Kita itu tidak pernah ditampakkan nyingok hilal, gitu ya. Padahal pertandingan sepak bola pacak disiarkan langsung, gitu ya. Harusnya disiarkan. Nah, tapi karena kita nih memang dijajah masih wong-wong oleh wong-wong Yahudi ya di pucuk tuh 5G, 3G itu penguasanya Yahudi. Data-data kita nih tersimpan kan di Yahudi, gitu ya. Jadi mereka simpen, mereka ada galak. Wong Islam tuh makin bertakwa, gitu ya. Itu tadi. Jadi kita berbuka di hari yang apa di jam yang beda, tapi satu Ramadannya baik, mesti sama, gitu ya. Mungkin itu pesan Didi. Pokoknya begitu kita dinyatakan ada wong nyingo hilal, dia bersumpah di negeri manapun dia, maka kita ikuti disitulah kita puasa, gitu ya. Kalau nyampe di Indonesia, kadang lah bukan hilal lagi, dia lah ini ya, lah garisnya lah tebal. Itu
tidak terjenguk gitu ya. Untuk Indonesia kenapa? Karena terang kita berada di timur. Kalaupun alat yang kita gunakan bisa sebetulnya alat canggih pasti akan terjenguk di hilal di waktu yang sama. Nah, hanya itu tidak disiarkan. Nah, itu baik kadang-kadang sedih ya. Itulah saat ini ujian kita di akhir zaman. Kita banyak berpecah belah hanya gara-gara satu Ramadan. Kalau puasa, aku mengikut pemerintah baik. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak pacak kita nyebutkan mengikut pemerintah baik gitu. Karena kalau salah tetap baik kita yang berdosa gitu ya. Dari mana ini ayatnya? Nah, kita bisa jingok ya. Surat Al-Ahzab coba kita buka dulu. Surat Al-Ahzab ada yang buka Quran. Surat Al-Ahzab Apa itu? ayat 66 sampai 68 ada yang baca terjemahannya, Be. Boleh tidak kita tuh beda misalnya dengan pemerintah karena hal yang kita jingok ini pemerintah pakai hilal dewe, bukan hilal global, bukan hilal untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia gitu ya. Nah, itu kadang kita berpecah belah di situ. Kita anggap "Oh, ini aliran sesat, wah ini uang ekstrim." Nah, karena dia tidak ngerti bahasa Arab gitu ya. Kalau ngerti bahasa Arab, dia tahu Rasulullah tuh memerintahkan cuma sikok hilal tuh. Bulan tuh cuman sikok gitu ya. Coba bolehkah kita di jawabannya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Terjemahannya baik kita baca. Surat keberapa Al-Ahzab? 33. 23. Al-Ahzab ayat 66 ya. Nah, 66 sampai 68. Soalnya ketemu loh. 66. Artinya ini nih, Artinya baik. pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, Nah, itu, yang itu ya kan? betul. Jadi kalau wajah mereka bolak-balik di api neraka, berarti wong ini di mana? Di neraka kan? Neraka. Di neraka. Coba lanjutkan baca. Mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Sudah itu. Lanjut. 67. Terus yang berapa lagi nih? Lanjut 67 sampai 68. Tunggu, aku pencet dulu nih yang pertama. Lanjutkan yang lain, 67 silakan. Itu ya, 67 ya. Mm-mm. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Lanjut. 68. Mm-mm. Dan kami timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Nah, itu ya. Jadi Allah udah menjawab sebetulnya kalau kita dapat informasi yang salah dari pemimpin kita boleh menolak, tidak mengikuti gitu ya. Bukan berarti kita tidak cinta Indonesia, bukan. Tapi memang ayat Allah memerintahkan cak itu. Kalau ternyata pemimpin kita salah, kita mengikut, kita masuk neraka pula gitu ya. Masuk neraka, dibolak-balik di api neraka baru nyesal. Andaikan dulu aku ikut perintah Allah dan Rasul, gitu ya, nolak apa yang dikatakan pemimpin yang salah, yang zolim tadi, gitu ya, yang dia menginformasikan sesuatu yang tidak benar, lalu diikuti. Nah, untuk pemimpin yang menyesatkan umat, dia akan dapat siksa 2 kali lipat. Nauzubillah min zalik ya. Nah, jadi ini jelas. Artinya kita sebetulnya tidak boleh berpecah belah. Satu, yang kedua pemimpin tuh harus bukan karena pesanan politik ya menentukan satu Ramadan atau Lebaran. Ini kadang ada nuansa politik. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ekonomi sebetulnya. Karena kalau hari libur tidak ditentukan, maka perekonomian akan terganggu. Nah, itu kadang-kadang kita sampai cak itu ya, itulah cobaan kita di akhir zaman ya. Nah, jadi kaget kalau misalnya kita dapat pengumuman hilal ternyata dari Arab gitu ya, memang dari daerah-daerah barat, dia memang bersumpah memang melihat gitu ya, kita pacak jingok banyak pengumumannya kaget ya. Maka kita ambillah itu hilal itu di situ ya. Yang suka beda nih Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Nah, itu ya mereka nyatu dengan hilal dewe. Padahal dalilnya kalau kita lihat dari mana? Ya, itu Imam Syafi'i
Imam Syafi'i itu diambil dari sahabat namanya Ibnu Abbas. Nah, kalau ada dari Rasul, udah usah ambil dari sahabat. Gitu ya. Yang dari Rasul kan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah terlambat mendapatkan berita hilal. Maka Rasulullah ya dia sampai sholat di tanggal 2 Syawal. Itu menunjukkan dia memang mengakui gitu ya. Hilal tuh sikok gitu ya. Bulan tuh memang sikok beredar. Kalau sikok lah bersumpah menjingok hilal, maka seluruh kaum muslimin wajib puasa gitu atau terhitung 1 Ramadan atau di kita terhitung 1 Syawal ya berbuka. Nah, itu mungkin Cak itu. Ya. Itu soal fikih ini ya, fikih memang boleh berbeda pendapat. Tetapi supaya kita tidak puasa di hari yang diharamkan, nah itu kita harus paham tadi ya. Jadi kita tidak mikut-mikut. Memang ada dalilnya gitu ya. Nah, jadi kalau 1 Ramadan uang tidak masalah. Lah puasa kau belum? Karena pemerintah belum ngumumin. Nah, itu kadang kan. Tapi begitu kaget kita 1 Syawal, kita puasa ternyata di hari yang diharamkan. Nah, ini yang masalah. Itu wong lain lah lebaran, kita masih puasa. Nah, itu ya. Sering terjadi untuk 3 negara tadi, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Gitu ya. Itu. Tapi bukan berarti wali itu mengikut email pemerintah gitu ya. Pemerintah itu kan ada timnya yang kan, gitu ya. Jadi kita bukan berpecah belah itu karena kita berdasarkan dalil ya, bukan berarti apa tuh kita tidak percaya dengan pemerintah, bukan ya. Tetapi memang ada sisi-sisi tertentu waktu Lili masih di Bogor itu menterinya tadi malam mengumumkan, besoknya dia sholat bareng kita. Gitu ya. Apa kata Pak Menteri? Gitu ya. Nah itu kan karena waktu itu saya disuruh ngomongkan ya, udah ngomong ke lah, gitu kan. Tapi kita nih wong Muslim kan tahu kalau hilal itu cuma sikap. Ya, jadi tetap disitulah sejak itulah Lili kaget, oh berarti memang ada pesanan politik untuk beberapa negara karena memang kita ada kata negara Islam, gitu ya. Jadi masing-masing akhirnya kita mencari-cari dewe 1 Ramadan atau hilal itu. Itu ya. Ada yang masih ingin ditanyakan terkait hilal? Nah, Cukup ya. Jadi kita harus pakai dalil karena ibadah itu tauqifiyah ya. Tauqifiyah itu apa adanya ya. Kita mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Rasul berpuasa karena ada hilal. Rasul berbuka juga karena ada hilal ya. Ada pertanyaan yang terkait fikih Ramadan? Kalau nanya yang lain, Li, nanya yang lain. Boleh? Islam patriarki itu apa, Li? Islam Patriarki. patriotisme kali ya. Jadi itu yang apa tuh lebih kepada nasionalis. Jadi nasionalis tuh dia ngambil dalilnya ini. Cinta tanah air sebagian dari iman. Gitu ya. Kalau bahasa Arabnya hubul waton minal iman. Nah, jadi ini sebetulnya tidak boleh gitu ya, tidak katik dalam Islam. Islam itu tidak mengkotak-kotakkan wong gitu ya, tetapi inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi kita tidak boleh, wah aku nih Muslim Indonesia, kau kan Muslim Malaysia, jadi tidak kawanan gitu ya, tidak boleh. Jadi pecah belah hanya gara-gara batik ya, tidak boleh gitu ya. Padahal kita sesama Muslim, hanya beda pendapat ya, hilal tadi laju pecah belah itu juga tidak boleh gitu ya. Kita kan harus yang dikaji adalah dalil kan untuk berpecah belah, tetapi untuk merenung mana yang lebih kuat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tidak boleh kita
cinta tanah air sebagian dari iman gitu ya. Ternyata kalau dicek itu hadis palsu. Hadis yang bertentangan dengan surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Jadi misalnya wong Arab gitu ya, wong Perancis, wong Inggris dengan Muslim Indonesia itu seluruhnya bersaudara. Bersaudara. Makanya wong Palestina saat ini disiksa ya di Gaza misalnya, itu sama dengan kita yang disiksa karena itu adalah saudara kita. Maka kita harus menyelamatkannya. Nah, itu bertentangan kan? Maka udah kata sebetulnya Islam patriotik ya atau patriot ya, itu Islam nasionalis. Udah kata juga Islam Nusantara gitu ya. Jadi Islam Nusantara khusus gitu ya. Udah kata. Nah, jadi mungkin itu. Jadi Li, orang yang kayak nak nyelimurkan ilmu-ilmu paro itu juga banyak lah ya. Kayak Macam-macam sekarang tuh. Paris nak disamokan tidak mau bagi lanang aturan duo. Nah, Iya. jadi terlalu feminisme itu tadi tuh. Iya, feminisme gender gitu ya, itu masuk di situ dia jadinya. Ya. Iya, oke. Ada lagi berkaitan dengan fikih puasa yang ingin Lili ingatkan juga terkait dengan kalau kita untuk berhubungan dengan suami ya, berhubungan dengan suami, tolong hanya boleh di malam hari, gitu ya, di malam hari di bulan Ramadan. Tidak boleh siang hari meskipun kita ini halal karena pernikahan. Nah, kemudian yang harus kita ingat perbedaan antara mazi, mani, wadi. Sudah pernah tahu tiga ini? Pernah dengar tapi tidak tahu. Nah, jadi kalau mani itu yang keluar gitu ya, karena ada rasa nikmat. Mani ini bukan najis, tapi harus mandi wajib. Harus mandi wajib. Makanya ada yang Lili pernah cerita, kita tidur gitu ya, pelukan dengan laki kita walaupun tidak masuk benda tuh gitu ya, tapi kita tuh terangsang, nah kayak itu ya, keluarlah mani ya, padahal laki kita ya tidak masuk ke gitu, maka tetap wajib mandi gitu ya, tetap wajib mandi. Kemudian yang dua ini ada mazi, ada wadi. Mazi dulu. Mazi itu adalah cairan seperti kita keputihan. Gitu ya. Yang dia keluar karena rangsangan atau hormon. Gitu ya. Misalnya untuk anak-anak kita yang masih gadis, ini hati-hati. Celana dia basah. Atau kita yang masih ada ya, yang masih subur-subur, yang belum menopause, masih basah. Ada basah celana gitu ya. Karena pengaruh hormon, maka keputihan itu najis. Jadi nggak boleh kita sholat pada keputihan, ya. Jadi caranya gimana, Li? Bersihkan dulu, ganti celana, baru wudhu lagi. Nggak perlu mandi wajib kalau mazi, gitu ya. Jadi mazi nggak perlu mandi wajib. Tapi kalau mani harus mandi wajib. Misalnya kita bermimpi ya, tadi bermimpi terasa nikmat, keluarlah cairan itu. Mani namanya itu. Ya, mani ada pada betina, ada juga pada lanang. Jadi sperma itu kan mani ya. Air mani juga keluar sama dengan kita juga pasti bermimpi. Tapi 1001 malam aku sampai tidak pernah mimpi itu ya. Maksudnya belum pernah ngalami ya. Sebagaimana yang di fikih ini. Mani. Tapi kalau mazi ya pernah. Karena kita kan pernah masa subur ya. Nah, di saat masa subur itu biasanya hormon terganggu ya. Maka celana kita basah, keputihan. Nah itu. Jadi keputihan tidak boleh ya. Kali dari dulu terlatih memang kalau nak sholat, aku maaf tidak pakai celana darat sholat. Nah, tidak pakai celana justru tidak baik. Lili jelaskan cak ini. Kalau kita tidak pakai celana, gitu ya, kita sholat, tiba-tiba keluar ya, yang namanya mazi tadi,
dia kena ke sejadah kita atau kamu kena kita langsung, maka kita pakai lagi pikir lagi kan? Akhirnya kita sholatnya udah sah gitu. Itulah penting pakai celana. Kalau kita pakai celana, si mazi tadi kan campaknya di celana kita kan. Kita tahu, kok basah-basah ya. Nah, itulah yang disebut dengan mazi tadi. Kita ganti celana, bersihkan dulu, ganti celana, sholat lagi. Jadi celana kita baik. Tidak netes di sejadah, tidak netes di mukena. Cak itu. Dan aku kalau misalnya aku pas keluar rumah, udah pergian misalnya kayak gitu. Nah, aku kan khawatir di celana dalam aku tuh takut ada najis, takut ada apa. Aku sering usahakan mau misalnya aku pergi ke mall atau apa, misalnya aku lagi free, aku usahakan aku buka tanpa celana gitu loh. Tapi kalau Nah, di iya. celana putih ya tetap pakai gitu. Ando, Kamu tangan, Ando. Jadi ada caranya pakai yang ventilator itu. Kalau kita nak pergi, pakai itu. Kalau kita nak sholat, buka. Ventilator. Pasang lagi yang baru gitu. Karena kita ini lembab. Kalau kebanyakan duduk, pasti basah gitu ya. Nah, kita pastikan basah itu kenanya di ventilator kita itu. Ventilator tuh ya. Memang ini Ustazah Lili, ventilator tuh kita jangan sembarang ya, karena itu bisa menyebabkan tidak bagus buat ini ya, kemaluan ya. Iya. Kalau di ventilator rata-rata di kita ini kadang-kadang banyak Bahan kimia. bahan ini kimia ya. Nah, ada cara lama baik lah. Aku juga lah pakai apa, misalnya ada khas khusus cak sapu tangan itu loh. Nah, jadi tangan tipis ya. Manjoy dikit pakai ke apa itu peniti. Aku juga mah itu Jadi kan kalau sholat kita lagi di luar ya, nah copot lah itu. Karena kalau pakai ventilator itu jujur ya, kalau kita, tapi kecuali kalau ventilatornya ke yang punya memang punya yang dari kesehatan ya. Kalau yang rata-rata di mall-mall itu jangan terlalu sering itu, tidak bagus buat kesehatan. Iya. Atau bawa celana dalam. Nah, jalanian pas begitu buka tas ada. Bawa, kalau pas tapi bawa. aman lah pakai celana dalam gantian berarti ya Ustazah. Kalau pakai peniti tuh itu kena tuh cucok. Kena cucok. Bungo warna badan kan. Dulu aman sekali. Letak Yul, lanjut keluar darah pula Yul. Lanjut itu. Jadi sama ya. Problema wanita tuh sama. Iya, itulah problema wanita. Zaman dulu masih pacak mereka memang pakai bawa celana ya. Celana dalamnya bawa gitu. Kalau memang khawatir dengan itu tadi memang bahan kimia ya. Sama-sama suat. Kalau tidak pakai itu memang ganti. Iya. Jadi pas ada suat pakai lagi ya. Iya, ada pakai banyak pembalut biasa. Lagi di luar kan. Pas lagi di luar rumah. Iya, pas lagi di luar bae. Jadi misalnya kita nak perjalanan nih lama seharian, pakailah gitu. Kalau di rumah jangan, gitu ya, tinggal ganti celana. Eli kadang-kadang ada lah model yang nggak ngerti, dia pakai seharian dari pagi sampai. Itu yang sering kena kanker, kanker rahim, kanker itu tuh kan masuk dari situ kuman kan? Kan Li, maksud aku gini loh, uang yang keluar rumah, misalnya dia dari pagi sampai dia ini, dia tetap pakai celana dalam yang itu baik gitu loh. Sementara kan dia tidak tahu kalau dia tahu-tahu ada ketawa-ketawa, terkeluar najis kencing, pakai sholat. Nah itu maksud aku sayangnya di situ gitu loh. Iya benar ya. Nah kok lagi yang wadi tuh, yang tadi Suad bilang wadi, kalau kita cebok ya, sesudah cebok ada rasa terkencing. Ada keluar banyu cak itu. Bukan kita udah kencing, tidak ngeden. Tapi kok ada rasa ada banyu ya yang keluar dari kemaluan. Nah, itulah wadi. Itu najis. Gitu ya. Jadi tidak boleh langsung sholat. Harus bersihkan lagi dulu. Itu batal ya wudunya, wudu lagi. Nah, itu banyak yang tidak tahu gitu ya. Jadi kan kita kadang cebok, sudah kita lap, pakai celana, begitu kita berjalan, kok ada yang keluar ya, itu tandanya kita keluar wadi namanya. Gitu ya, cairan bening yang keluar sesudah kencing. Nah, itu namanya wadi. Gitu. Uang galak dibatuk-batuk ke dulu itu misalnya uang habis kencing, terus dia berdaham. Nah, bener lah. Jadi lah duluan Suad jelaskan ya. Ya makanya kalau kita kencing, boleh cak nak batuk-batuk. Nah, cak itu ya. Nah, itu memang sunnah Rasul. Rasul ngajarkan.
supaya kita ada sedikit rasa ngeden yang batuk-batuk itu ya, ujungnya kita gitu ya. Nah, itu supaya keluarlah si sawadi tadi. Seperti itu. Nah, ini penting ya. Kita harus bedakan mano untuk yang mandi wajib, mano yang dia tuh najis, tidak dan berwudu gitu. Itu yang perlu Lili ingatkan karena kaget kalau kita di Ramadan ini perlu hati-hati karena banyaknya sholatnya gitu ya. Jadi apa ya kalau kita tidak paham ilmu ini bisa jadi kita sholat ternyata sholatnya salah tidak diterima ya. Jadi doa-doa kita pun tidak pacak diijabah karena kita sebetulnya berdoa di saat kita bernajis, sholat di saat bernajis, baca Quran juga bernajis gitu ya. Nah ini kalau harus hati-hati nih ya. Mungkin itu ya. Ada lagi yang nak ditanyakan kita? Nanya di ke Ustazah. Yang tadi apa madi namanya tadi Ustazah ya? Yang mana? Yang cairan yang setelah kita apa kencing itu Ustazah. Kencing, wadi, Wadi. wadi, Ya. wadi, ya wadi. Cak Jadi mana ada, Cak mana kalau misalnya kita lagi sholat misalnya. Nah, ya, ada rasa keluar kan? ya, nak lanjut Nggak apa batal. ada lagi. Iya, ambil wudhu lagi, Dek. Nggak Oh. pacak. Nah, itu banyak orang yang tidak tahu tuh, mak itu. Makanya Lili sampaikan itu karena banyak sekali begitu aku sampaikan kemarinnya di majelis apa di yang offline ya. Jadi ibu-ibu tuh udah ngerti selama ini itu yang disebut dengan wadi, mani, mazi. Itu yang harus kita tahu, gitu ya. Kalau mandi wajib pastilah pacak galau. Nah, apa tuh berkaitan dengan tidak boleh berhubungan di bulan Ramadan ya, kecuali malam hari. Itu ada ternyata yang dia dipaksa lakinya, gitu ya. Dia nurut. Nah, itu dia kena kafarat ya. Itu perbuatan diharamkan itu. Ya, salah satu perbuatan yang kena kafarat dan diharamkan adalah bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kalau cium boleh tidak, Li? Boleh. Ya, asal tidak berhubungan. Siang hari nemenigo ya. Kalau tidak tahan jangan saat. Jadi kalau ini baik say hello baik boleh gitu ya. Apalagi ya yang perlu diindikan untuk kita. Soalnya bersuci inilah yang menentukan ibadah kita ya. Mungkin ada lagi pertanyaan biar Lili mungkin teringat. Nanya Ada dikit Ustazah, Ya. kalau seandainya lagi di jalan nih kondisi darurat, nah merasa ini terkencing di celana. Kalau aku pernah kejadian daripada aku tidak sholat, celana aku yang kena kencing itu kusiram banyu, kucuci. Tapi aku lanjut sholat, tidak apa-apa walaupun tidak ganti ya. Kalau najisnya sudah bersih boleh. Bagaimana najis itu bersih, baunya hilang. Gitu. Jadi tidak sekedar ngercing ke ini baik. Nah, ini untuk yang anak bayi gitu ya. Yang punya anak bayi kan kalau dia memang belum kalau anak yang lanang ya, dia belum masih minum ASI. Nah, itu kita boleh kecing ke bayi kan? Nah, tapi kalau misalnya anak betina udah pacak harus dicuci bersih. Jadi nyucinya tuh memang harus cuci bersih gitu. Baunya ndak katik lagi dan ndak boleh dicampurkan dengan baju kita. Najis ya, najis tuh habis kita berhubungan, kadang kita pakai kain, kita lap tuh, gitu ya. Nah itu harus cuci dewe, harus terpisah dengan baju-baju yang lain. Bersihkan dulu najis, baru kemudian campurkan dengan baju yang lain ya. Makanya kalau kita laundry, laundry yang memang satu mesin baju kita dewe. Jangan tercampur dengan baju wong lain karena wong lain belum tentu paham konsep najis gitu. Jadi kalau kita punya anak ya apalagi misalnya yang belum mengerti najis gitu ya. Nah, jadi dia bajunya pisahkan nyucinya dengan baju kita gitu ya. Atau kalau aku kebauin celana-celana dalam anak-anak itu ya. Yuk ada enggak najisnya? Kalau ada jangan dicampurkan. Kita cuci dulu bersih. Nah, ini kadang-kadang kalau nyampurkan tercemarlah seluruh baju dengan najis. Terkadang kita tidak sampai di situ gitu ya. Ini yang harus hati-hati gitu ya. Berkaitan dengan najis ini memang harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita
tidak bawa celana dalam, kita cuci celana ya. Tidak usah pakai celana dalam, berarti pakai lagi celana yang ini. Makanya baju muslimah itu kan 2 lapis ya. Baju rumahnya di luarnya adalah jilbabnya ya. Jilbab di sini bukan ini kerodong, himar ya. Seluruh tubuh yang kita pakai ya jubah ya. Di dalamnya ada lagi baju gitu ya. Ada lagi celana kalau Lili celana panjang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di jalan, celananya ternyata terkencing gitu ya, nah, kita buka. Nah, kita sholat pakai celana yang ini ya, yang lain gitu ya, seperti itu. Kalaupun pakai celana itu jadi basah celananya, ya, asalkan tidak berbau lagi, boleh, ya, Iya, iya, boleh iya. dipakai ya, ini ya. Cuman bawa bae nih, celana aman-aman. Ya aman bawa be, ya. Makanya kalau umroh itu bawalah banyak celana dalam, paling banyak. Iya. Karena itulah yang masalahnya. Soalnya umur-umur cak kita nih hobinya terkencing, tidak sengaja. Itu memang Yang itu ya. sekarang dari kecil dulu be sering terkencing. Apalagi waktu bawa ini ya. Gitu. Decir-decir. Jadi perhatikan dengan kita Iya. yang Tino, karena kita memang maaf kita punya lubang. Jadi perhatikan kebersihan celana dalam untuk menentukan diterima atau tidaknya sholat kita. Itu paling riskan dengan najis gitu ya. Tolong Nian kita perhatikan itu gitu. Nah, ada kawan tuh Ustazah Lili, galak nih andanya nunda-nunda sholat ya. Kalau katanya Nah, kaget lah di rumah, nih aku lah najis nih nah katanya kan. Alasannya itu ya benar Gi. Sering cak itu. Terima itu ya. Mm-mm. Akhirnya dia ngodok sholat Bi, mengkodok sholatnya. Kudu. Dikodoknya karena nyampe rumah lah lewat kan. Iya, 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 Nah, iya. itu perbuatan haram, tidak boleh. Tak boleh itu kan ya. Ya, tidak boleh. Karena tidak katik kode-kode sholat ya. Kode sholat itu tidak katik. Kalau ada, malah digabung ke ben tidur 5 kali gitu ya langsung. Katik kode sholat. Jadi barang siapa yang nak tobat gitu ya, dulu kita pernah ninggalkan sholat, nah maka baru ada untuk tobatan nasuha itu ya kode sholat karena memang pernah ninggalkan sholat. Dalilnya mana? Wong yang tidur baik ya, orang yang tertidur ataupun orang yang gilo gitu ya, itu begitu dia sudah sembuh, ingat maksudnya, maka dia mengkodo sholatnya. Nah itu. Nah jadi begitu juga kita yang sadar misalnya dulu masih kecil banyak ninggalkan sholat ya tobat nasuha, sholat lah gitu ya, yang tertinggal itu kita kodo. Tetapi untuk sholat yang memang sholat fardu dakati kodonya itu. Kati kode sholat. Jadi tidak boleh misalnya tadi ayah aku bernajis kaget bela di rumah sholatnya. Nah itu paling sering padahal gitu ya. Ada perintah yang lain bersihkan najismu itu kan. Berarti kita tuh lah diperintahkan kalau misalnya kita berjalan pasti akan ada najis ya siap-siap. Ya, apakah kita pakai tadi pembalut yang pakai peniti kata Mugi tadi cara lama gitu ya, atau kita Cocok dan ini. pembalut bawa pembalut misalnya pakai pembalut padahal tidak men tidak apa-apa, jadi kejingoan mano bersih dan tidaknya celana dalam kita ya. Mano Ustazah kita nak ngodok sholat-sholat kita yang tinggal masa kita masih kecil dulu kan? Kita masih kecil dulu pernah meninggalkan caranya yul begitu kita sholat kapanpun gitu ya, misalnya dulu banyak tinggal sholat isya misalnya ya, jadi habis sholat isya tuh kita sholat lagi sholat isya kok dengan niat usolli fardu isya'i arba'a rokaatin kodoan, tambahi be kodoan, kodoan Kodokan lillah ta'ala ya, tambahin kata-kata kodoan karena kita tobatan nasuha itu ya menurut Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain tidak diterima Allah sampai kita mengkodo sholatnya. Karena seorang muslim itu ada kewajiban sholat. Jadi tidak dikatakan muslim kalau dia tidak sholat. Ada juga Ustazah. Jadi kalau kita ini kan apa panjang pendek baik ayat itu kan beda arti ya. Nah jadi kita sering nggak dengar daripada kita salah arti, lemak niatan dalam bahasa Indonesia baik boleh dah cak itu. Jadi kayak tadi kan kodoan ya kita belum tahu kan. Iya kita ajarku sholat isya 4 rakaat kodo karena Allah boleh dah cak itu. Karena niat itu memang di dalam hati ya. Ya, Ya niat itu di dalam hati. Ya. Iya, di dalam hati baik gitu ya.
Jadi kita tidak melafazkan. Begitu kita takbir situlah, ya kita berniat gitu, ya. Jadi tidak mesti bahasa Arab ya. Apa nak bahasa Arabnya? Kalau Kalau kadang sholat tuh takut salah kan? mesti bahasa Kalau Arab. kalau sholat biasa ya lima waktu itu ya positif ya kita pakai bahasa Arab. Mm-mm. Tapi kalau yang cak tadi Mm-mm. takut salah Iya, kodoan. tambahin baik kodoan sama. Sebetulnya niatnya sama. Tambahin kodoan. Lili ulangi ya. Usolli fardu isai arba rokaatin Kop ya, kodoan kop ya. lillahi ta'ala. Jadi cuma nambahkan kodoan, Be. Kodoan itu artinya kita memang bukan pada waktunya. Kalau biasanya kan kita pakai adaan, Yul. Adaan lillahi ta'ala. Adaan tuh artinya saat ini aku sholat, gitu. Itu kodoan nih. Iya, ini ganti kodoan, gitu ya. Jadi sholat tuh harus pakai bahasa Arab ya. Nama bahasa Arab yang memang ada dalam Al-Quran yang diajarkan Rasul. Ya, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, kata Rasul. Itu yang kita ikuti, gitu ya. Jadi itulah tata cara sholat yang diterima. Banyak wong yang belum paham tata cara sholat, gitu ya. Maka kita harus diwajibkan belajar, gitu. Jadi makanya ini untuk persiapan Ramadan kita refresh gitu ya supaya kita betul-betul siap untuk Ramadan tahun ini. Jangan banyak berpikir lagi dunia karena sebulan penuh ini Allah kasih kesempatan untuk kita dapat pahala berlipat ganda terutama kalau bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Aduh, sudah tahu doanya? Coba Doa ulangi Li. malam Lailatul Qadar? Ada di buku. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Oke. masih ingat ya? Kita refresh baik. Afun hibbul afwa. Ke aku Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, Coba ya ulangi. Allah yang maha pengampun, ampunilah aku. Itu dalam hati kita. Coba ulangi lagi Li. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu ya. Jadi kita minta ampun. Kalau yang membaca itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala setara 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung 83 tahun. Mungkin umur kita belum nyampe, tapi pahalanya sudah 83 tahun. Rugi. Ada tawaran dari Allah ya, nggak diambil rugi ya. Sampai di situ ada pertanyaan lagi? Karena sudah jam 10:05 rupanya, Gi. Jadi Ustazah, tadi sholat yang balik yang tanya Yuli tadi, sholatnya cak biasa tuh lah. Ya, sholatnya cak biasa. Cuman kita tadi niatnya baik, kodoan. Sholatnya di setiap waktu aja itu ya. Terserah, kita nak nggak sesudah isya dengan sholat isya. Misalnya, langan tuh kalau isya, ya udahlah kita pas sholat malam, sudah sholat tahajud, kita kodo sholat-sholat kita yang pernah tinggal. Nah, menurut para ulama ya, menurut Imam Syafi'i, kita perkirakan baik deh. Misalnya kita tuh tinggal tuh kira-kira setahun gitu ya. Berarti sholat apa baik yang pernah tinggal, nah itu kira-kira baik. Gitu. Selama kita bertobat, maka Allah akan mengampuni. Gitu. Yang penting kita lakukan. Gitu. Yang boleh itu kan memang cuek gitu ya, tak pernah merasa kalau dia pernah meninggalkan sholat. Walaupun dia bertobat, kata Allah, tobatnya tidak keterima. Gitu. Oh jadi tidak mesti di waktunya, misalnya kalau Ya, betul. waktunya subuh itu bukan ya. Subuh kita ada waktunya di zuhur, kodok namanya juga kodok ya. Iya. Kodok tuh bukan pada waktunya. Ya, kayak kita kodok puasa, kodok kan berarti bukan di bulan Ramadan gitu ya, di luar bulan Ramadan ya. Untuk yang tidak kuat puasa, tidak usah dipaksakan karena lah tua, misalnya sakit mah atau kena penyakit yang berat ya, misalnya penyakit jantung, kanker atau yang lain, silahkan membayar fidyah ya. Jadi memberi makan seorang miskin, makanannya tidak perlu dimasak, cukup ngasih beras ya. Fidyah. Betul. Ya kadang pernah itu Ustazah ada cerita tuh
sholat qada subuh, jadi sholatnya setelah sholat subuh. Banyaklah yang jinguk apa sudah sholat subuh masih ada sholat lagi, jadi kan jadi fitnah Iya. juga aja ya enggak Ustazah? Iya, padahal dia kodok. Ya, kalau wong Iya. yang paham tidak masalah karena Iya. bisa jadi dia kan terlambat masbuk sholat subuh, ya. Boleh nggak dia mengkodok sholat sunnah? Boleh, gitu ya. Karena sholat sunnahnya tuh dia udah terbiasa sholat, ya, sholat subuh, qobliyah subuhi, ya. Maka dia sholat sesudah sholat subuh. Tapi itu adalah kodok. Bukan ada sholat sunnah sesudah sholat subuh. Gitu. Jadi harus dibedakan. Sholat Sebaiknya sunnah ya bukan tuh lanjut Lamon. Tidak sudah. aja. Tidak apa-apa, lanjut. Hah? Lanjut yuk, Itu bukan aku. sebaiknya Heeh. ya, sebaiknya bayar fidyah itu kalau seperti apa Ustazah? Jadi bayar Karena fidyah itu bahan makanan pokok, ya. Bahan makanan duit, pokok. kalau duit gimana? Nggak boleh. Kalau ini gini, kalau Lili ya lebih memahami yang namanya ibadah tuh kan tauqifiyah. Tauqifiyah itu mesti diambil apa adanya yang diajarkan Rasul. Rasulullah Iya. mengajarkan kita bayar fidyah, zakat fitrah itu kan dengan bahan makanan pokok, gitu ya. Maka kita pakai itu. Jadi yang namanya ini tidak boleh kita buat modern-modernan gitu ya, karena berubah. Misalnya Ka'bah ya. Kan pacak puluh kita buat di Indonesia. Ngapa udah kita buat baik di Indonesia? Tidak perlu naik haji nunggu kuota sampai bertahun-tahun gitu ya. Tidak boleh. Memang harus ke haji gitu ya, ke tanah suci. Nah itu yang disebut dengan tauqifiyah. Ibadah itu tidak boleh kita coba-coba rubah gitu. Meskipun itu kan zamannya Nabi Ibrahim. Nah, yang ke Mekah ngelilingi tawaf gitu ya. Di Mekah. Sudah kita buat baik di Indonesia, kita keliling baik, Ka'bahnya kan pindahkan ke sini ukurannya sama, bentuknya sama gitu ya. Nggak cak kan? Nah, itu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat itu memang udah yang ada zakat mal. Oh iya untuk zakat ya, yang perlu Lili ingatkan zakat itu jangan sampai kita ngitungnya pakai emas, pakai perak lah, karena perak kan juga ada. Ya kalau Lili hitung-hitung kemarin dengan harga perak gitu ya yang sekarang kita tuh kalau nyimpan duit selama setahun 25 juta itu sudah harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Baik itu karena emas kita ya ataupun memang simpanan kita dalam bentuk duit. Nah, itu harus dikeluarkan ya 2,5%. Gitu mungkin Dek. Tangan tuh Kalau kita ada ini yang lain Ustazah mengeluarkan zakatnya. Selain mengeluarkan maksudnya yuk. ya seandainya kita ada perhiasan perak ya, Mm-mm. itu Kita itu. tetap ya kita itu Mm-mm. hitung harga perak begitu Oh ya segram. betul. Heeh. Cak ini ya aku contohkan Cak ini misalnya. Survei Ustazah kayak di grup. Coba ada alasannya sudah ada. Tunggulah ya yang ngantuk dikit yang lagi kaget lupuan soalnya. Yang ditanya ke Yuli penting kalau bagi yang nak ngeluarkan zakat ya. Lagi mimpi kau Woi, mon malah tidur mon. Mas Yuli, woi. Masih Nah, ini dia cara ngitungnya Yul. Iya, mak ini. Nah, ini ya. Aku dengan rumah. Jadi kita nih standar perak, nisabnya kan 595 gram. Nah, 1 dirham atau perak itu kan 2,975 kan? Nah, kita bagikan 595, nisabnya itu dibagi dengan 1 dirham itu, kali harga perak saat ini. Misalnya yang ini yang Lili Jingok 125.000 ya. Ini kurang 0 ini. 125.000. Maka di angka 25 juta. Nah, 25 juta itu cuma 2,5% dikeluarkan. 625 baik, tidak banyak. Nah, ya. Nah, jadi jangan kita hitung emas. Kalau hitung emas mahal. Sekarang 1,5 juta emas tuh. Iya. Segram ya. 85 kali ke 1,5 juta. Wah, nggak Iya. banyak. Tidak berzakat-zakat kita Yul. Iya. Jadi kita hitung pakai standar perak. Karena perak pun udah keluar zakat. Gitu ya. Itu ya. Nah, ini untuk contoh lagi. Lili, bukan gini, soal dengar kalau orang nyimpan emas udah sekian gram, nah baru gitu dia harus ngeluarin zakat.
Iya, nisabnya sebutannya itu, nisab. Batas Dan nisab. Nah, seperti ini ada nisabnya. Ya, kalau emas perak kan ada nisabnya. Ini nisab untuk perak itu ini 595 gram gitu ya. Nah, itu contohnya. Kalau Kalau Mak dapat PPT ini, kayak tunjuk ke bisa PPT. ini Nah, ini nih. pelajari. Ini kan ada nisabnya galo-galo kan? Kalau emas kan 85, kalau perak 595. jadi Keluarnya sama cuma 2,5% gitu ya. Nah, jadi batas ininya penyimpanannya 1 tahun loh. Mesti 1 tahun. Jadi sebetulnya dekati zakat profesi itu. Kalau yang boleh berzakat ini, Kalau yang diwajibkan zakat oleh sesuku, Allah adalah wong yang mampu, bukan yang tidak mampu. Gitu ya, yang mampu. Yang mampu tuh berarti yang kaya. Jelas tersimpan duit dia. 25 juta setahun mada tidak dikeluarkan. Ya kalau cuma 2,5%. sesuku berapa gram kita tuh sesuku tuh? Sesuku tuh ingat aku 10 ya, 10 gram ya udah gitu. 6,7. Berapa? 6,7 gram. Oh, salah. 6,7 ya? Ya. 6,7 gram. Nah, kita Tidak kalikan ada baik. Mas 24 misalnya dengan Mas 2 ini 27 Mas Tidak, 2 yang di sini yang penting emas sebetulnya gitu. dituliskan di sini. Ya. Kita nak 23, nak 24 yang penting emas. Itu yang ini gramnya yang dihitung, beratnya. Gitu ya. Jadi kalau lah Ramadan ini bawa emas tuh timbang gitu ya. Atau punya timbangan di rumah, timbang. Kira-kira kita ini lah berzakat belum, lah banyak emas nih gitu ya. Tidak keluar zakat, hati-hati. Nah, ini kadang-kadang itu yang harus Lili ingatkan untuk persiapan Ramadan. Mungkin itu baik. Takut ini ke apa? Kemalaman kaget. Laju besok-besok malah malas segala ngaji gitu ya. Indah ngaji lamunian gitu ya. Karena kan kita mungkin kita masih nak bertanya, belum tentu yang lain bersedia gitu ya. Insya Allah kaget yang PPT tadi Lili share di grup ya. Ya. Kalau misalnya ada yang ngerti dari PPT itu boleh telepon Lili. Insya Allah akan Lili angkat. Kalau Lili tidak ngangkat telepon itu tandanya lagi rapat. Kalau lagi rapat nih payah gitu ya. Tertinggal rapat tuh lah. Tidak pacak diulang gitu ya. Karena offline. Mungkin itu baik. Dulur-dulurku, kanca-kancaku, kakak-kakak, ayu-ayu. Apa tuh? Kita cukupkan ya malam ini ya. Kalau ada kesalahan, Lili mohon maaf. Sebagai orang yang fakir, mohon dikoreksi jika salah. Dan kita berharap apapun yang tadi kita bahas untuk persiapan Ramadan kita menjadi lebih baik. Kita bisa diampuni dosa-dosanya, dapat rahmat Allah dan dapat pahala malam Lailatul Qadar ya. Kita bermohon sama Allah, berdoa terus menerus untuk kita sampai di bulan Ramadan dalam kondisi yang sehat dan dalam ketakwaan. Kalau ada kesalahan sekali lagi mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Untuk sementara Lili akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ustazah Lili Firuli ya. Semoga Allah selalu memberkahi Ustazah dan juga kanca-kanca dulur-dulur. Mohon maaf lahir batin ya untuk menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu semakin istiqomah. Demikian kajian Bahasa Arab malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Sama-sama Ustazah. Mohon maaf lahir batinnya lo ya. Ustazah gagal-galanya. Galau-galau. Ahad jadi ya, Mas mulai pakai. Pekan depan berarti kita Ahad jam 10.30 ya tadi kesepakatan. Ya. Ahad jam 10.30. Jam berapa Gi? Jadi jam 10.30 ya? 10.30. Iya. Sabtu nih kan udah puasa, berarti cerita tuh ya. Iya, mudah-mudahan. Ahadnya langsung ya. Tidak bisa hari lain apa? Tidak bisa hari lain. Kalau hari Minggu tuh aku jualan pagi, cari duit.
Kau deh. Kesepakatan Lili ngikut Ibe kesepakatan. Insyaallah. Menurut Beat, yang mana An? Yang bagusnya An? Nah, yang bagusnya yang Suat pacak mikut, yang galo-galo pacak mikut gitu ya. Kita Kalau ngobrol di grup Be ya. Pas di grup kalau ya, karena di grup ya. Heeh. iya, Iya, kalau Di. hari Minggu Asik. pagi aku terus terang nggak bisa, tapi kalau Minggu sore, nah aku bisa. Iya, iya, insya Allah kaki Nanti kita kita bahas lagi bicarakan. di grup ya. Ya, Oke, yang oke. kita Bahas bahas di lagi Oke, ya. kalau Ya. kau tidurlah habis ini. Tidurlah. Lili N ya. Ya, Yo, ya, ya. asik. Jazakillah khair.